Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian kelas 6 SD Islam Al-Ikhlas bertemu kembali dengan Pak Yazid dalam pelajaran TIK. Oke, pada materi kedua ini insya Allah kita akan praktek untuk membuat tabel pada Microsoft Excel. Pak Yazid ingatkan, untuk kamu yang belum melihat video pembelajaran pada pertemuan pertama di materi 1, silahkan kamu bisa melihat dulu videonya. Oke, jika sudah, berarti kita sudah siap untuk ke materi selanjutnya. Sebelum masuk ke materi kedua pada pertemuan kali ini, kita berdoa dulu sebelum memulai belajar dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, Pak Yazid akan mengulang kembali pada materi pertama. Tentu kita masih ingat ya, untuk tampilan Microsoft Excel ada 4 istilah umum yang biasa digunakan pada Microsoft Excel. Yang pertama ada baris, yang kedua ada cell, yang ketiga ada range, dan terakhir ada kolom. Berikut adalah tampilan pada Microsoft Excel, dan kita bisa lihat apakah yang dimaksud dengan baris, cell, range, dan kolom. Baik, ini sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Pasti hanya mengulang sedikit ya, nak ya. Oke. Selanjutnya, kita akan coba mengetahui beberapa fungsi dari tools ya yang ada pada Microsoft Excel. Sebenarnya tools ini ya, icon-icon ini tidak hanya ada di Microsoft Excel, tapi juga kalian dapat temukan di Microsoft Word ataupun PowerPoint. Kita cari tahu dulu dari yang pertama. Untuk home yang berada di atas ini disebut dengan tab. Jadi, kalau kita lihat tampilan Microsoft Excel, di sini ada home, insert, page layout, formulas, dan seterusnya. Itu disebut dengan tab. Oke, di tab home kita akan menemukan beberapa icon yang sudah tidak asing lagi dan kemungkinan akan sering juga kita gunakan untuk membuat tabel. Yang pertama ada icon B. Ini adalah singkatan dari bold ya, fungsinya untuk menebalkan huruf. Untuk menebalkan huruf. Selanjutnya ada I yang dicetak miring di sini. Ini adalah singkatan dari italic ya, tentu fungsinya untuk memiringkan huruf. Dan terakhir ada U dengan garis bawah di sini. Ini kita dapat sebut dengan underline. Tentu fungsinya untuk membuat garis bawah pada teks atau kalimat. Selanjutnya ada seperti bentuk jendela di sini. Oke, ini disebut dengan border atau garis. Jadi, untuk membuat tabel, inilah yang kita perlukan, yaitu membuat batas-batas atau garis. Nanti kita akan belajar menggunakan border. Selanjutnya ada gambar kaleng cat ini, nak. Ya, ini disebut dengan fill color. Ini untuk memberi warna pada background. Ya, warna dasarnya ada di fill color. Sedangkan jika kamu ingin merubah warna pada huruf atau pada kalimat, kamu dapat gunakan yang ada di sebelahnya, yaitu font color. Jadi, Yazid ulangi. B ini berarti bold untuk menebalkan huruf, yang ini italic untuk memiringkan huruf, dan ini underline untuk membuat garis bawah. Border ini untuk memberi batas pada sel yang akan kita gunakan nanti. Selanjutnya ada fill color untuk memberi warna dasar, dan terakhir ada font color. Oke, let's practice. Baik, berikut ini adalah contoh dari tabel jadwal pelajaran. Oke, tabel jadwal pelajaran. Oke, kita bisa lihat
Ada beberapa sel yang dijadikan range, yang dibuat range, seperti contoh ini, ya. Sel pada jam ini adalah 2 sel yang dijadikan satu, ya. Lalu ini juga range, karena dijadikan satu dari kolom D sampai kolom H. Ya, ini jadi satu. Oke, kalau dia dipisah, dia akan seperti ini. Ya, dia akan muncul batas-batas selnya. Tapi ketika dijadikan satu, dia akan menjadi satu kolom yang lebih panjang. Dan hurufnya otomatis berada di tengah. Seperti itu. Oke, sekarang kita akan coba buat tabel jadwal pelajaran. Ini mudah saja, Nak, sebenarnya. Ya, kamu hanya perlu menuliskan nomor, jam, lalu jadwal pelajaran. Oke, dan di bawah sini, ini kamu tulis harinya. Baik, selanjutnya kita dapat langsung menggunakan border. Oke, kalau kita kasih border di sini, untuk pertama kita pilih all border. Oke, kita dapat lihat di sini, jika jam ini tentu posisi ini tidak presisi, Anak, ya. Nah, jadi kalau bentuknya masih seperti ini kurang rapi. Seperti itu. Makanya gimana cara merapikannya? Tentu kita harus melakukan namanya range, ya, atau menggabungkan antar sel. Bagaimana caranya menggabungkan antar sel? Kamu cukup blok sel yang ingin kamu gabung. Misalkan nomor ini aku pengen gabung dengan sel yang bawah. Kamu blok seperti ini, lalu klik merge and center. Begitupun dengan jam, klik merge and center. Dan juga jadwal pelajaran. Kita blok sampai ke huruf H, klik merge and center. Baik, seperti ini. Lalu, Pak Yazid, ini huruf jamnya berada di bawah. Ya. Bagaimana memindahkan posisinya di tengah? Kita dapat gunakan di position, yaitu ada di sini, ya. Ini ada kiri, tengah, kanan. Ini ada atas, tengah, bawah. Baik, jadi mudah sekali, Anak, ya. Kita tinggal atur di sini. Oke, di sekitaran sini, ya. Baik, seperti itu. Selanjutnya, bagaimana untuk memberi warna seperti ini? Kita dapat gunakan yang tadi namanya adalah fill color. Kamu blok dulu. Oke. Setelah itu pilih fill color yang ada di sini. Kamu tentukan warna yang ingin kamu gunakan. Oke. Selanjutnya, kamu bisa berikan nomor. Kamu bisa isi jam di sini dan jadwal pelajaran sesuai kelas kamu, ya, Nak, ya. Jadi nanti ini kamu isi sesuai jadwal kelas kamu masing-masing. Seperti itu. Ini untuk membedakan antara kategori hari dengan pelajaran, kamu dapat menebalkan huruf yang di bagian atas, ya. Caranya kamu blok saja, lalu tekan bold di sini. Oke, jadi untuk membedakan antara isi dengan judul, ya, Nak, ya. Seperti itu. Oke, silakan nanti dilengkapi dengan jamnya dan jadwal pelajaran kamu masing-masing. Jika sudah selesai, kamu dapat mengirimkan hasil tabel jadwal kamu pada link yang sudah Pak Yazid berikan nanti di bawah. Ya, kamu bisa upload nanti di link tersebut. Jangan lupa diberikan nama dan kelasnya. Oke, seperti itu saja. Baik, jika ada pertanyaan silahkan tulis pada kolom komentar di bawah. Jika sudah tidak ada pertanyaan, sudah paham, selamat mengerjakan tugasnya. Tetap sehat dan tetap semangat. Mari sama-sama kita tutup dengan melafazkan hamdalah.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik,